Halo, kembali lagi bersama Mas Benji lagi. Kali ini Mas Benji akan melakukan ulik review sebuah tempat wisata yang wajib dikunjungi nih kalau kalian berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro. Apa? Ya, tentu saja adalah Kayangan Api, sebuah tempat wisata yang ikonik di Bojonegoro. Nah, ini adalah tempat parkirnya. Tiket per orang adalah 7.500, parkir mobil 3.000 dan motor 2.000. Cukup terjangkau untuk wisata keluarga. Dan tempat wisata ini buka selama 24 jam ya. Jadi bisa datang siang, sore ataupun malam. Kalau malam apinya jauh lebih kelihatan. Ini adalah tempat wisata sejarah, religi dan mistis. Oke, jadi sejarah atau legenda tempat ini adalah sebenarnya tempat Kayangan Api ini adalah tempat bertapanya Ki Kriyokusumo. Dia adalah sebuah empu dari zaman Majapahit yang aslinya namanya Empu Supagati. Dia bertapa di Kayangan Api ini untuk membuat sebuah keris ya, dan keris yang paling terkenal adalah dapur jangkung Luk Telu. Namanya juga Kayangan Api atau apa? Api abadi ya. Tentunya tempat wisatanya adalah tempat wisata yang panas. Panasnya ya karena ada api. Jadi api di sini sumbernya dari gas yang tidak pernah padam. Dan kalau kita mendekati ke areal apinya ya mungkin kita akan tercium beberapa bau gas ya yang agak menyengat dikit ya. Jadi teman-teman yang berkunjung ke sini, kalau Mas Benji sarankan lebih baik berkunjung di waktu malam karena apinya akan jauh lebih kelihatan. Banyak warna-warnanya yang unik, ada warna biru, ada warna kuning, merah, terkadang juga ada yang warna hijau karena mungkin ada pengaruh sulfur atau dari apa ya, dari belerangnya sendiri. Ini menyalanya 24 jam ya, meskipun diguyur hujan api ini tetap menyala, karena itulah dinamakan api abadi. Di sekitar sini juga ada juga fasilitas yang lainnya juga kayak seperti ini. Ini adalah sebuah pendopo yang ada di kawasan Kayangan Api. Di sini kita bisa beristirahat dan berteduh. Dan ada juga tempat-tempat kecil, rumah-rumah kecil ini bukan untuk istirahat atau gimana ya. Kalau zaman dulu ini tempat untuk bersemedi atau bertapa. Nah, seperti ini dalamnya tempat untuk bersemedi. Jadi kadang ini Kayangan Api ini kan buka 24 jam. Kadang ada orang yang di sini untuk menyepi atau bersemedi. Disinilah tempatnya orang-orang itu bersemedi. Rumah-rumah kecil seperti ini. Ya, kalau di Jawa namanya lelaku ya. Dan sekitar Kayangan Api ini pohon jatinya pohon jati tua-tua ya, dan besar-besar. Dan langsung berbatasan dengan hutan yang masih alami dari milik perhutani sendiri. Ini adalah tempat bersemedinya Ki Kriyokusumo. Jadi tempat membuat pusakanya di sini. Di sini ada sebuah apa ya namanya, kayak tungku atau tungku model lama untuk membuat api. Tapi mungkin ini sudah replika ya, mungkin replika dari yang dibuat oleh Dinas Pariwisata. Dan pohon jatinya itu masih asli, pohon jati tua itu lumayan besar itu jatinya. Nah, di sini adalah tempat Ki Kriyokusumo untuk bersemedi membuat kerisnya. Dan di belakang sini juga ada tempat lagi untuk bersemedi ya para peziarah biasanya kalau datang sini. Ini kalau datang malam-malam ke sini bagus, ini hawanya sungguh berbeda daripada siang. Kalau siang memang cukup panas di sini meskipun cuacanya teduh karena ya daerah ada apinya makanya agak panas. Ini rumah nyepi. Nah,
Di sini ada beberapa ya rumah-rumah kecil yang seperti tadi yang fungsinya untuk menyepi atau bertapa semedi. Lingkungannya masih asri ya, jadi kalau keluarga-keluarga atau teman-teman kalau nggak berani datang malam, bisa juga mungkin di waktu sore hari di pukul 3 atau mungkin yang masih lumayan teduh ya, atau kalau nggak pagi sekalian ya, supaya nggak haus ya, karena ya lumayan lah cuacanya di Bojonegoro ini. Di sini ada pohon jati nih yang tumbang tapi dibiarkan begitu saja. Tapi berbeda teman-teman ya. Jadi kalau malam ini suasananya, vibrasinya di sini itu mistisnya terasa kental sekali ya di kayangan api ini. Mas Benji menjelajah di siang hari saja sudah terasa kok, kayak ada ya, hawanya memang sungguh-sungguh kental lah, sungguh mistis di sini. Ya karena mungkin sejak dahulu memang tempat ini dimanfaatkan untuk tempat menyepi, tempat untuk istilahnya kalau orang Jawa ya tempat bertapa lah. Jadi ya hawanya lumayan mistis juga. Nah, ada satu hal yang menarik lagi. Ini di belakang tempatnya, sebenarnya di sisi kanan setelah pintu masuk ini ada sebuah sumber lagi, tapi kali ini gasnya tidak menyala. Dia lebih dimasukin air. Jadi kalau dari sisi tertentu baunya menyengat. Jadi hati-hati kalau ke sini, mungkin jangan sampai nyalakan api atau di dekatnya, takutnya ini menyambar gasnya. Jadi sebenarnya ini airnya ini bukan air mendidih ya, ini gas ya, itu murni gelembung-gelembung gas, itu nggak panas airnya. Nah di sini baunya cukup menyengat bau gas. Nah di sini juga ada hal yang unik lagi. Di sini vibrasinya, mistisnya, aura yang paling terasa yang saya rasakan Mas Benji di sini. Nah ini ada sebuah pohon. Pohon ini nggak tahu mengapa, nggak tahu ini 2 pohon atau 1 pohon, dia itu membentuk sebuah pintu gerbang. Nah, ini pintu gerbang antar dimensi, konon katanya menuju ke alam lain. Tapi Mas Benji duduk di sini, Mas Benji rasakan memang Mas Benji nggak kuat lama-lama di sini, kayak kerasa gimana gitu ya, kayak gelisah terus hati Mas Benji kalau di sini terus. Itu nggak kuat sampai 5 menit ya, Mas Benji lanjutkan ke spot yang lainnya. Pintu gerbang antar dimensi. Komen di bawah ya jika ada masukan. Nah ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di tempat wisata Kayangan Api. Ada musolanya juga, toilet, dan kalau ke kanan ini adalah tempat untuk menuju kuliner. Yang mau haus-haus dan makan, mau istirahat, bisa langsung menuju ke sisi kanan. Ini nanti ada tempat untuk beli cindera mata, kaos, topi, ataupun beli es ya, atau makanan-makanan ringan di sini, atau makanan berat juga ada. Ya, mungkin yang paling banyak nanti beli es dan minuman ya, karena di sini cukup panas juga hawanya, ini masih memasuki musim musim kemarau. Dan di sini kita lihat itu bangunannya miring-miring itu karena mungkin kalau teman-teman yang belum tahu ya, di Bojonegoro kadang pergerakan tanahnya ini bergerak, jadi fondasinya itu miring tadi bangunannya. Dan ini kawasannya, dan di pintu masuk juga ada sebuah latar atau pelataran yang cukup lebar, bisa digunakan untuk semua komunitas ya, mau komunitas senam. Kebetulan ini ada yang senam di sini. Yuk kita lihat saja ya senamnya seperti apa. Yang Mas Benji
sarankan ke dinas pariwisata adalah mungkin keterangan-keterangan di tempat-tempat tertentu yang tulisannya sudah mulai hilang dan pudar, mungkin agar lebih diperbarui lagi ya dari dinas pariwisata, jadi agar pengunjung lebih paham lagi nih jalan ceritanya wisata sejarah ini, religi dan mistisnya ya. Baik, terima kasih sudah tetap stay tune di channel Mas Bindi. Semoga informasi yang Mas Bindi berikan bisa memberi inspirasi ya, dan jangan lupa subscribe channel Mas Bindi. Terima kasih.